Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Gina Mariati dengan NIM 1982402 dari Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan seismologi. Adapun soal yang pertama yaitu jari-jari bumi, bulan, dan matahari masing-masing adalah 6.371 km. Kemudian bulan 1738 km dan untuk matahari 6,951 kali 10 pangkat 5 km. Jadi gambar 1, 2, dan 3, buatlah perkiraan kasar berapa lama dibutuhkan gelombang P atau primer untuk melintasi diameter bumi, bulan, dan matahari. Dapat kita lihat di gambar 1, yaitu kecepatan gelombang P bumi, ada kecepatan gelombang S dan kepadatan sebagai fungsi kedalaman yang dikemukakan oleh Zywonski dan Anderson pada tahun 1981. Kemudian pada gambar kedua ada sebuah perkiraan model kecepatan seismik pada bulan dari pengamatan gempa dan dampak permukaan yang dikemukakan oleh Goins et al. Pada tahun 1981. Kemudian ada gambar yang ketiga yaitu kecepatan suara di dalam matahari. Untuk pembahasan soalnya, untuk gambar 1 bumi, karena ditanyakannya itu berapa lama berarti waktu. Jadi di sini rumusnya itu T sama dengan ST dikurangi S0 per VT kurangi V0. Maka langsung saja kita masukkan untuk ST-nya itu 2995 dikurangi S0, jarak awalnya itu 0, per VT kecepatan akhirnya 13,5 dikurangi V0-nya 8. Kemudian kita akan dapat di sini 2995 dikurangi 0, hasilnya 2995 km, karena S itu satuannya kilometer, per 13,5 dikurangi 8 itu hasilnya 5,5, karena kecepatan itu satuannya kilometer per sekon. Karena di sini satuan kilometer dan kilometer dapat dicoret ya. Jadi menyisakan T sama dengan 544,55 sekon. Karena T itu satuannya sekon. Kemudian sekon. Dan kemudian untuk gambar yang kedua yaitu gambar dari bulan, sama seperti tadi, karena untuk mencari berapa lama berarti yang ditanyakannya waktu. T sama dengan delta S atau jarak per delta Pi atau sama dengan jarak akhir dikurangi jarak awal per kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Langsung saja kita masukkan 1500 dikurangi 0 dibagi 7,6 dikurangi 5,3. Jadi hasilnya 1500 dikurangi 0 itu 1500 per 7,6 dikurangi 5,3 yaitu 2,3 dengan satuan kilometer per sekon. Sama seperti tadi, karena kilometer dibagi kilometer habis, jadi menyisakan sekon. Karena satuan dari waktu itu adalah sekon. Kemudian untuk gambar yang tadi ketiga, rumusnya masih sama seperti tadi. T sama dengan delta S atau kecepatan jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, yang akhirnya akan
Dan kemudian ada soal yang kedua, yaitu dengan asumsi bahwa kecepatan P di laut adalah 1,5 km per sekon, perkirakan minimum dan kedalaman air maksimum ditunjukkan pada gambar yang keempat. Jika kecepatan kerak P adalah 5 km per sekon, berapa kedalaman ke atas dapur magma dari dasar laut? Dapat kita lihat ada gambar. Di sini ada gambar 4 yang menjelaskan tentang ruang magma aksial. Di bawah is Pacific Rise. Yang dikemukakan oleh Ken et al. Pada tahun 1994. Untuk pembahasannya yaitu kita harus mencari dulu di percepatan. Rumusnya percepatan yaitu adalah pi per t atau kecepatan per waktu, dimana kita ada kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir dikurangi waktu awal. Langsung saja kita masukkan 4,5, ini seharusnya kurang 0 per 4 kurang 0, karena 4,5 kurangi 0 itu sama dengan 4,5 per 4, maka akan menghasilkan 1,125. Kemudian langsung karena yang ditanyakannya itu berapa kedalaman atau sama saja dengan mencari jarak, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T kurang lebih plus minus atau kurang lebih setengah A T pangkat 2. Langsung saja kita masukkan V0 nya itu 1,5 dan waktunya itu 4 kurang lebih setengah A nya yang tadi kita cari 1,125, T pangkat 2 4 pangkat 2, 1,5 dikali 4 itu hasilnya 6. Kemudian 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Langsung saja setengah bagi 2 itu 8. Jadi 1,125 dikali 8 itu hasilnya 9. Karena di sini ada plus minus, kita cari dulu yang positifnya. 6 tambah 9 itu 15. Jadi satuannya itu kilometer. Atau untuk yang negatifnya 6 kurangi 9 maka hasilnya 6,36, maka hasil 6 kurang 9 yaitu maka hasilnya negatif 3 km. Langsung ke soal yang ketiga. Di sini ada gambar 5 memplot gelombang bidang harmonik pada T sama dengan 0 merambat dalam arah X di 5 km per sekon. Dituliskan persamaan untuk gelombang ini yang menjelaskan perpindahan U sebagai fungsi dari X dan T. Dan pertanyaan yang kedua yaitu berapa renggangan maksimum untuk gelombang ini. Dapat kita lihat gambar dari soal nomor 3 menyatakan bahwa perpindahan gelombang harmonik pada T sama dengan 0 sebagai fungsi jarak. Di sini diketahui pi-nya itu 5 km per sekon. Kemudian jaraknya S itu sama dengan 8. Kemudian kita dapat amplitudo. Di sini diketahui amplitudonya sama dengan 0,04 meter. Langsung saja ke pembahasan soal yang ketiga. Kita harus mencari dulu kecepatannya. Dapat dicari dengan S per T atau jarak per waktu. Tadi kita sudah diketahui bahwa pi-nya itu 5 dan jaraknya itu 8 per T. Kita mencari T dengan rumus. Langsung saja masukkan 8 bagi 5. 8 bagi 5 itu hasilnya 1,6. Karena T itu satuannya sekon, jadi kita pakai sekon. Lalu di sini kita mencari rumus untuk mencari persamaan untuk gelombang yang menjelaskan perpindahan U sebagai fungsi dari X dan T. Dari sini kita ada
persamaan Y sama dengan A sin dikali omega T dikurangi Kx. Langsung saja tadi kan amplitudenya kita sudah dapatkan 0,04, langsung saja sin omega T nya tadi kita sudah dapat 1,6 dikurangi Kx. 0,04 sin Kx T. Jadi di sini kita dapat Y 0,4 sin kurangi Kx. Untuk yang B, tadi pertanyaannya berapa renggangan maksimum untuk gelombang ini? Untuk mencarinya kita pakai rumus, karena untuk mencari renggangan berapa lama jadi kita fungsi waktu. Di sini ada T sama dengan delta T per T0, di mana delta T yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal per waktu awal, maka sama dengan 9 kurangi 0 per 0. 9 kurangi 0 itu 9 per 0, jadi hasilnya 9. Karena maksimum, jadi kita di sini satuannya TM atau M-nya itu maksimum. Kemudian ada soal yang keempat. Dengan soalnya itu tunjukkan bahwa lintasan waktu minimum antara titik A dan B untuk geometri sinar pada waktu di bawah ini memberikan hasil yang sama seperti hukum Snell. Petunjuknya, nyatakan total perjalanan waktu sebagai fungsi dari posisi titik lentur sinar pada antarmuka. Di sini ada untuk soal nomor 4, di sini ada gambar tentang gelombang pada dua dimensi, yaitu ada gelombang A atau gelombang B. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 4 tadi ada memberikan hasil yang sama seperti hukum Snell. Bunyi dari atau persamaan dari hukum Snell sendiri yaitu sin theta I per sin theta R sama dengan VI per VR, di mana theta I itu sama dengan sudut datang dan theta R itu yaitu sudut bias atau refraksi. Untuk refraksi sendiri di sini ada sin theta 1 dibagi sin theta 2, di mana theta I sama dengan theta 1 dan theta R sama dengan theta 2, VI sama dengan V1 dan VR sama dengan V2, sehingga dapat diperoleh tadi hukum Snell, sin theta I per sin theta R sama dengan VI per VR. Kemudian diubah yang persamaan tadi, theta I sama dengan theta 1, VR sama dengan theta 2, VI sama dengan V1 dan VR sama dengan V2 langsung dirubah, maka diperoleh sin theta I, maka di sini jadi sin theta 1 per sin theta R sama dengan sin theta 2 sama dengan VI tadi sama dengan V1 per VR sama dengan V2. Sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.